Assalamualaikum. Halo sahabat. Cerita pertama datang dari seorang waliullah, kekasih Allah bernama Utbah al-Ghulam. Utbah al-Ghulam ini pada awalnya merupakan seorang yang fasik. Jadi hobinya berbuat dosa. Sampai-sampai kemudian ketika orang menyebut nama Utbah al-Ghulam, yang terbayang dalam pikirannya adalah seorang pemuda pecandu minuman keras. Nah, suatu ketika Utbah al-Ghulam ini tiba-tiba ingin mengikuti sebuah majelis. Majelisnya Syekh Hasan al-Bisri. Nah, pada saat itu Syekh Hasan al-Bisri ini sedang menjelaskan sebuah ayat. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ila akhirih. Belumkah datang waktu bagi mereka orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan al-Basri ini menjelaskan dengan begitu dalam sehingga kemudian seluruh orang yang ada di dalam majelis tersebut menangis terseduh. Tetapi uniknya ada satu orang yang kemudian dia hanya terdiam melihat orang-orang yang lainnya semuanya menangis, dia hanya terdiam, tertegun dan heran. Ia penasaran, hatinya bergejolak ingin bertanya, sebenarnya apakah betul yang disampaikan oleh Syekh Hasan al-Bisri itu tadi, sehingga kemudian membuat orang-orang yang ada dalam majelis tersebut semuanya menangis terseduh. Nah, saking penasarannya Utbah al-Ghulam ini, kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Syekh Hasan al-Bisri. Kemudian dia mengangkat tangannya seraya berkata, "Wahai taqiyal mukminin, apakah Allah menerima taubat orang yang penuh dosa seperti diriku ini?" Tegas si Utbah al-Ghulam ini bertanya seolah-olah dia benar-benar ingin mengetahui jawaban dari Syekh Hasan al-Bisri. "Ya," kata Syekh Hasan al-Bisri tegas, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari segala bentuk perbuatan burukmu. Karena yang menjawab ini seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Seketika itu kemudian Utbah al-Ghulam ini bergetar, pucat wajahnya, giginya menggigil, sehingga kemudian dia jatuh pingsan. Sesaat kemudian si Utbah al-Ghulam ini kemudian bangun, sadar dari pingsannya. Kemudian Syekh Hasan al-Bisri mendekat dan membacakan beberapa bait yang begitu indah. "Wahai pemuda maksiat, demi Tuhan yang memiliki arsy, mengertikah engkau balasan orang yang berbuat maksiat adalah neraka syair bagi mereka. Ia memiliki suara api menggelegar di saat ubun-ubun terpegang. Kalau engkau menerima neraka-neraka itu, maka silahkan berbuat maksiat. Tetapi bila tidak, jauhilah kemaksiatan. Semua kesalahan yang engkau kerjakan, artinya engkau sudah menggadaikan dirimu di neraka, maka bersungguh-sungguhlah untuk melepaskan dirimu." Setelah mendengar bait-bait yang disampaikan oleh Syekh Hasan al-Bisri ini, lagi-lagi pucat wajah Utbah al-Ghulam ini. Badannya bergetar, giginya menggigil, dan sesaat kemudian dia jatuh pingsan untuk yang kedua kalinya. Sesaat kemudian Utbah al-Ghulam ini kembali sadarkan diri. Saat sadar, si Utbah kemudian bertanya kepada Syekh Hasan al-Bisri, "Wahai Syekh, apakah benar Tuhan yang Maha Pengampun ini akan mengampuni dosa-dosa yang telah aku perbuat?" Kemudian Syekh Hasan al-Bisri menjawab bahwa tiada Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya kecuali Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar jawaban dari Syekh Hasan al-Bisri, Utbah al-Ghulam kemudian mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh Utbah al-Ghulam. Yang pertama, "Ya Allah, ya Tuhanku, apabila engkau menerima taubatku, maka mudahkanlah diriku dalam memahami ilmu dan memahami Al-Quran.
Doa yang kedua, ya Allah ya Tuhanku, apabila Engkau menerima taubatku, maka anugerahilah aku, muliakanlah aku dengan suara yang merdu, sehingga orang yang mendengar bacaan Al-Quranku menjadi lembut hatinya, walau awalnya hatinya sekeras batu. Dan yang ketiga, ya Allah ya Tuhanku, apabila Engkau menerima taubatku, maka berikanlah aku rezeki yang tidak aku duga-duga. Allah Ta'ala pun kemudian mengabulkan doa Utbah Al-Ghulam ini. Singkat cerita kemudian Utbah Al-Ghulam ini faham Al-Quran, hafal Al-Quran, dan beliau menjadi wali Allah, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu kemudian orang yang mendengar bacaan Al-Quran Utbah Al-Ghulam secara langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang awalnya hatinya keras menjadi lembut. Dan sejak saat itu pula setiap pagi ada 1 mangkok kaldu dan juga 2 potong roti yang ada di depan pintu rumah Utbah Al-Ghulam tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Sahabat, dari kisah Utbah Al-Ghulam tadi, mari sama-sama kemudian kita belajar bahwa sifat Rahman Rahim, kasih sayangnya Allah jauh lebih besar daripada sifat murkanya Allah, marahnya Allah kepada kita. Orang yang awalnya pecandu khamr, minuman keras, ahli maksiat, hobinya dosa, lantaran hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menjadi waliullah, kekasihnya Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, hamba yang masih penuh dengan dosa ini, terus belajar bagaimana kemudian kita, setiap aktivitas kita senantiasa menjadi lantaran kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.